Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joe Mustafa, mahasiswa Universitas Terbuka NIM 859667617, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA sesi ke-6 tentang sifat-sifat cahaya. Ada 4 percobaan yang akan saya lakukan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Dan juga yang keempat, pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Baik, untuk alat dan juga bahan pada praktikum sesi ke-6 KP1 tentang sifat-sifat cahaya, diantaranya ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, ada lampu senter. Di sini saya menggunakan handphone untuk lampu senternya. Yang berikutnya ada laser, ada bensin, mistar, air putih, kotak pengamatan, alat tulis, dan juga ada lem. Baik, untuk praktikum sesi ke-6 KP1 tentang sifat-sifat cahaya, selamat menyaksikan. Percobaan yang pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Untuk langkah pertama, alat yang sudah saya sediakan yaitu cahaya senter dari handphone yang sudah menyala. Berikutnya ada celah cahaya, dan untuk posisinya seperti ini. Langkah kedua, kita amati berkas cahaya dari lampu senter yang sudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan juga sudut datang membentuk sudut yang sama besar terhadap garis normal. Percobaan selanjutnya yaitu saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dalam hal ini agar lebih jelas, saya menggunakan laser. Jika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Jika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul sama juga besarnya 30 derajat. Jika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul sama juga besarnya 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda, dan dalam hal ini saya menggunakan lilin yang akan saya letakkan di depan cermin datar. Saya akan amati bayangannya selama lilin ini saya tidak bisahkan. Kemudian saya akan catat sifat-sifat cahaya yang dibentuk oleh cermin datar. Ketika saya simpan di depan cermin datar, bayangan yang ditimbulkan tegak, sama besar, dan juga bayang. Ketika saya menjauhkan lilin dari cermin datar, bayangan pada menit mengikuti seperti saya. Begitu pun ketika saya dekatkan kembali dengan cermin datar, bayangannya pun ikut mendekat dan tetap sama besar. Ketika saya geser pun sama, bayangannya tetap mengikuti. Dan ketika saya coba ukur dengan mistar, di ukuran sekitar 10 cm, lebih tepatnya 15 cm. Nah, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan juga cermin, dengan jaraknya sama-sama 15 cm. Jadi, sifat bayangan pada cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut
adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahaya terbentuk dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah tegak, nyata, dan diperbesar. Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk ukuran pertama antara jarak bayangan dengan benda adalah 10 cm. Sedangkan jarak benda dengan cermin adalah 5 cm. Lalu, untuk jarak lilin dengan cermin, saat saya ukur, jaraknya adalah 6 cm. Nah, itu untuk pengertian dan penjelasan singkat. Berikut juga dengan alat, bahan, dan juga beberapa percobaan yang telah saya laksanakan pada sesi 6 ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.